saya akan menjelaskan tentang latihan saya yang ketiga untuk persiapan LKSN LKS Nasional 2024 di Lampung. Sebelum mulai menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri. Saya Ibu Dr. Arya Kusuma dari SMK Negeri Denpasar untuk perwakilan Padi. Baik, di sini ada beberapa fungsi. Pertama ada motor manual fungsi mode. Pertama, pada saat mode manual, smart relay dalam keadaan off dan smart relay on hanya pada saat selektor posisi auto. Di sini selektor posisi manual dan ini ke sini selektor posisi auto. Kita manual dan smart relay tidak akan hidup. Jadi hanya mode manual saja yang dapat dioperasikan. Kedua, ada overload berfungsi pada mode manual dan auto ketika serta indikator A12 menyala jika terjadi overload. Ada ketika emergency berfungsi apabila mode selektor manual, maka rangkaian terputus dan indikator apapun tidak menyala. Nah, pada saat S11 motor S11 ditekan, motor akan berputar forward dan A11 menyala. Apabila S12 ditekan maka S12 ditekan maka motor berhenti dan indikator A11 mati. Kita coba. Nah, sekarang motor forward dan A11 menyala. Dan ketika S12 ditekan maka motor berhenti dan A11 mati. Ada fungsi kelima, yaitu pada saat ditekan S13 maka motor akan reverse dan indikator A13 menyala. Nah, dan apabila S12 ditekan maka motor berhenti dan A13 mati. Nah, kita akan mengetes emergency-nya. Ketika emergency, maka motor akan berhenti dan lampu apapun tidak akan menyala. Kita start. Kita release. Kita start. Nah, kita coba. Ketika overload A12 menyala dan motor tidak akan bisa dioperasikan. Nah, ada fungsi lain yaitu motor automatic function mode. Nah, ketika selektor switch diposisikan ke arah auto, maka fungsi manual tidak dapat dioperasikan. Display smart relay auto function. Nah, jadi ada kejadian-kejadiannya yaitu ketika P1 ini ditekan sekali maka motor standby dan H1 on, display motor ready to forward. Ini H1, H2 dan H3 dan motor ready to forward. Ketika P1 ini ditekan kedua kalinya maka motor forward dan A1 ini ngeblink 1 Hz dan display smart relay motor forward. Nah, dia ngeblink selama 1 Hz motor forward dan di smart relay akan menampilkan motor forward. Dan ketiga ada ketika P1 ini ditekan ke 3 kalinya maka motor stop dan standby serta H3 menyala dan display smart relay motor ready to reverse. H3 menyala, motor stop dan display smart relay motor ready to reverse. Nah, ketika P1 ini ditekan keempat kalinya
maka H3 blink dan motor reverse, serta display dari smart relay bakalan motor reverse. Ini H3 ngeblink selama 2 Hz dan motor reverse, serta display pada smart relay motor reverse. Nah, P2 ini berfungsi sebagai tombol stop dan reset siklus display smart relay motor stop. Ada fungsi lainnya, yaitu ketika P3 ini ditekan sekali sebelum 3 detik, maka motor forward dan A1 ngeblink selama 2 Hz dan display pada smart relay motor forward sekali sebelum 3 detik. A1 blink selama 2 Hz dan display pada smart relay motor forward. Dan untuk mematikannya kita harus menekan P3 ini lebih dari 3 kali. Nah, lebih dari 3 kali sebelum 3 detik ya, baru dia bisa mati. Nah, yang selanjutnya ada ketika P3 ini ditekan 2 kali sebelum 3 detik, maka H3 blink selama 1 Hz dan motor reverse serta display smart relay motor reverse. Nah, sama kayak tadi, ketika ingin mematikan fungsinya, kita harus menekan P3 lebih dari 4 kali. Lebih dari 3 kali, berapapun itu ya, intinya 4, 5, 6, selanjutnya selama 3 detik, sebelum 3 detik. Nah, ketika P3 ini ditekan 3 kali, maka display smart relay bakalan motor auto dan motor forward selama 5 detik, kemudian motor stop selama 10 detik, dan motor reverse selama 5 detik, dan motor stop selama 10 detik. Siklus ini berulang 2 kali, dan lampu indikator tidak ada yang menyala kecuali manual, karena di sana dia jadi satu hubungan. Ini tidak ada menyala, cuman di sini saja menyala. Nah, forward selama 5 detik, stop selama 10 detik, reverse 5 detik, dan stop 10 detik 2 kali. Sudah 2 kali siklus. Nah, jika motor mengalami beban lebih atau overload, maka motor stop dan tidak bisa dioperasikan sampai overload reset. Misalkan ini forward dan overload, maka tombol tidak akan dioperasikan. Nah, ketika emergency, maka H2 ngeblink 1 Hz selama 5 detik. Kemudian ketika tanpa perbaikan selama 5 detik, maka H2 menjadi blink selama 2 Hz.
fungsi selanjutnya yaitu KNX manual function model. Nah, ketika C1 ditekan, tekan tombol actuator channel 1 untuk mengoperasikan lampu L1. Tekan tombol actuator channel 2 untuk mengoperasikan lampu L3. Tekan tombol actuator channel 3 untuk mengoperasikan stop kontak 1. Stop kontak 1 yaitu yang di sebelah sana kita akan buktikan dengan menggunakan meja. Tombol actuator channel 4 untuk mengoperasikan stop kontak. Nah, ini tidak beroperasi. Jika ditekan J4 maka dapat berubah. Tekan remote channel 1 untuk mengoperasikan L2. Tekan remote channel 2 untuk mengoperasikan lampu L4. Tekan shutter actuator channel A untuk channel C untuk channel C up untuk mengoperasikan indikator lampu up. Nah, up. Selanjutnya ada tekan shutter actuator channel C down untuk mengoperasikan indikator down. Tadi saya setting di program hidupnya selama 10 detik ya. Selanjutnya ada KNX automatic function model. Nah, di sini ada button 1 ketika di stop pas maka central on L1, L2, L3, L4, steker 1, steker 2 dan lim up. Semuanya on. Kita matikan. Kita stop. Nah, semua hidup dan tertekan. Serta steker 1, steker 2 hidup. Nah, jika di long pass maka central off semuanya bakalan off dan shutter down. Ada fungsi button 2 yaitu ketika di short press maka L1, L3, steker 1 dan steker 2 on. Dan ketika di long press maka L1, L3, steker 1 dan steker 2 off. Button 3 yaitu untuk on delay for 4 second untuk L1 dan L3. Berarti dia on delay selama 4 detik. Ada fungsi kelima yang selanjutnya yaitu ketika di short pass, ketika button 4 ditekan maka lampu L1 dan L3 delay off delay selama 3 detik. Untuk yang satunya yaitu ketika button 5 di short pass maka L3 flashing. Ketika di long pass maka flashingnya bakalan terhenti. Button 6 yaitu untuk L1 flashing selama 3 kali.
ketika di short press maka L2 dan L4 on. Cuman agak pilih ya. Nah, ketika di long press maka L2 dan L4 meredup ya. Sini disuruh hanya meredup, tidak bisa dicerahkan. Ada fungsi lainnya yaitu button 8 ketika di long pass maka L1 on, L2 off, L3 on, L4 off. Nah, ketika di long pass maka L1 off, L2 on, L3 off, L4 on. Nah, untuk selanjutnya ada button 9 ini untuk disable dan enable fungsi untuk button 1 sampai button 8. Kita coba matikan dulu. Kita hidupkan semua. Baik, kita tekan. Maka ini tidak akan bisa difungsikan forwardnya semua. Nah, ada button 10 untuk interlocking function. Nah, di sini ada interlocking smart delay kiting mode, yaitu ketika ditekan maka L1, L3 pacing 5 kali. Ketika P1 ditekan maka motor reverse selama 10 detik, L3 blink selama 0,5 selama reverse. Setelah itu motor stop selama 5 detik, H1, H2, H3 blink 1 bar selama stop pada kondisi fungsi 1, dan motor forward selama 10 detik, L1 blink selama 2 Hz selama forward. Ada P3 ditekan maka motor forward selama 10 detik dan L1 blink selama 0,5 Hz selama forward. Setelah itu motor stop selama 5 detik dan H1, H2, H3 blink 1 Hz selama stop pada kondisi fungsi 1, dan motor reverse selama 10 detik dan L3 blink selama 2 Hz selama motor reverse. Selanjutnya yaitu ketika ingin men-stop motor maka P2 ini harus ditekan selama 3 detik. 1, 2, 3. Sekian dari saya.